Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memprediksi lonjakan arus balik libur panjang Maulid Nabi Muhammad akan terjadi mulai Sabtu hari ini hingga Minggu esok. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk memonitor pergerakan arus lalu lintas menuju ibu kota. Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat terus berkoordinasi untuk memantau apakah sudah ada peningkatan jumlah arus yang masuk di gerbang tol Cikampek Utama dan gerbang tol Kalihurip Utama. Ditlantas Polda Metro Jaya juga sudah menyiapkan berbagai rekayasa arus lalu lintas untuk mengurai kepadatan. Polda Metro Jaya juga telah berkoordinasi dengan pihak pengelola jalan tol untuk menambah jumlah card reader di gerbang tol, serta menyiapkan petugas yang membawa card reader secara mobile untuk menyingkat waktu antre di gerbang tol. Dan untuk mengetahui kondisi terkini arus balik di tol Jakarta Cikampek, kita bergabung dengan reporter Putri Amanda dan juru kamera David Sibarani. Ya Amanda, bagaimana kondisi lalu lintas di tol Jakarta Cikampek saat ini? Apakah mulai terlihat peningkatan volume kendaraan arus balik menuju Jakarta? Ya Anggita, untuk kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama tempat kami melaporkan pada saat ini memang bisa saya deskripsikan bahwa ini kondisinya ramai lancar, relatif kondusif, tidak ada penumpukan dari jumlah kendaraan sendiri. Ini bisa saya pastikan tadi kami menuju ke lokasi juga di kedua arahnya, baik itu yang menuju ke Jakarta ataupun yang menuju keluar Jakarta ini bisa dipastikan ramai dan juga lancar. Dalam kesempatan yang lain, Kabag Ops Korlantas Polri juga Kombes Pol Rudi Antariksa juga menyatakan bahwa puncak arus balik ini terjadi pada hari ini 31 Oktober 2020 sampai 1 November 2020. Untuk itu pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya seperti pengawasan ketat dan juga akan memantau kondisi terkini arus lalu lintas ini dari CCTV yang memang sudah dipasangkan di beberapa titik posko pengamanan yang sudah dibuat oleh pihaknya. Sementara itu juga akan memastikan kesehatan bagi para petugas yang memang sudah disiagakan di lapangan. Nah, untuk itu tercatat pula dari data yang kami dapatkan dari Jasa Marga ini sekitar ada 500.000 lebih jumlah kendaraan yang memang keluar ke DKI Jakarta periode libur panjang akhir Oktober 2020. Seperti ini ada peningkatan yakni sebanyak 40% dibandingkan dengan arus lalu lintas pada kondisi yang normal. Dari jumlah itu memang ini kumulatif dari beberapa gerbang tol utama ataupun gerbang tol barier dari Cikarang Utama, Ciawi, Cikupa dan juga dari Kalihurip. Dan berdasarkan informasi, masyarakat juga mayoritas melakukan perjalanan mereka selama libur panjang kali ini ke arah timur begitu Anggita. Jadi ada sebanyak 250.000 yang memang berangkat ke arah timur. Ini jumlahnya naik hingga 60% dibandingkan dengan kondisi yang normal. Untuk itu memang pihak dari kepolisian juga melakukan berbagai upaya untuk antisipasi kemacetan bila nantinya terjadi, dan dihimbau juga nantinya calon pengemudi yang memang melakukan arus balik di hari ini tetap senantiasa mematuhi protokol kesehatan COVID-19 karena pihak dari kepolisian ini juga sudah saling berkoordinasi dengan Dishub. Nantinya akan dilakukan random check begitu memastikan apakah calon ataupun pengemudi ini sudah menggunakan masker dengan baik dan benar dan juga saling menjaga jarak aman. Dan sebagai informasi tambahan ya Anggita, bahwa untuk libur panjang kali ini mayoritas juga masyarakat menggunakan kendaraan pribadi disusul pesawat terbang, dan selanjutnya ada yang menggunakan sepeda motor serta yang terakhir ada menggunakan kereta api. Untuk itu dihimbau memang masyarakat yang memang menggunakan kendaraan pribadi selalu melihat kondisi kendaraan mereka apakah sudah prima dan juga saldo uang elektronik cukup dan juga sudah mengisi bahan bakar sebelum melakukan perjalanan. Anggita. Amanda, seperti yang Anda jelaskan tadi bahwa puncak arus balik akan terjadi mulai hari ini dan pihak kepolisian dan juga pengelola jalan tol juga sudah menyiapkan langkah antisipasi seperti yang Anda sebutkan tadi. Bisa Anda jelaskan secara detail mekanisme rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan nanti seperti apa jika terjadi peningkatan volume kendaraan mengarah ke Jakarta?
Ya, Anggita, dari jumlah total yang sudah saya sebutkan tadi, kendaraan yang keluar ataupun bergerak keluar DKI Jakarta ini menjadi salah satu barometer puncak arus balik yang terjadi pada hari ini. Dikhawatirkan ada penumpukan ataupun pembludakan jumlah kendaraan pada hari ini dan esok hari 1 November 2020. Untuk itu pihak dari Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo juga menyatakan bahwa pihaknya ini akan melakukan berbagai upaya untuk antisipasi kemacetan di jalan tol seperti rekayasa lalu lintas. Yang pertama ini nantinya akan memperlakukan kontraflow dan juga sistem one way yang akan dilakukan ataupun bersifat situasional tergantung dengan kondisi yang ada di lapangan. Tidak sampai di situ, Anggita, ternyata juga pihak dari Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Polda Jawa Barat untuk saling berkoordinasi dan memantau pergerakan arus lalu lintas yang masuk ke wilayah DKI Jakarta, serta nantinya bila dimungkinkan untuk kontraflow akan diberlakukan di kilometer ataupun memang titik-titik yang rawan kepadatan. Bila kontraflow ini juga tidak dapat membendung kemacetan, maka dari itu akan melakukan sistem one way begitu. Dan juga nantinya bila ditemukan di lapangan kemacetan yang terjadi ini mengular hingga 1 kilometer, pihak dari kepolisian sudah bekerjasama dengan Jasa Marga nantinya akan menggratiskan untuk sementara gerbang tol. Jadi ini dilakukan untuk antisipasi kepadatan ataupun kemacetan di jalan tol. Nah, selain itu juga pihak dari kepolisian ataupun Ditlantas Polda Metro Jaya juga telah melakukan upaya lainnya seperti menempatkan titik pos penjagaan ataupun pengawasan periode libur panjang akhir Oktober 2020 seperti yang sudah tersebar di 16 titik, ada di jalan arteri dan juga di jalan tol. Untuk di jalan tol sendiri nih ada sebanyak 10 titik begitu, Anggita. Dan pihak dari Ditlantas juga telah memberlakukan penutupan secara sementara untuk beberapa rest area untuk mengurangi kepadatan yang ada di jalan tol. Ini berdasarkan informasi untuk rest area yang memang ditutup nantinya akan dibuka kembali pada sore hari sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu berbagai upaya juga telah dilakukan untuk meminimalisir dan juga mencegah klaster baru seusai libur panjang akhir Oktober 2020 ini, yang kita pihak dari Menhub Budi Karya Sumadi juga telah menghimbau agar senantiasa masyarakat ini bisa pulang ke DKI Jakarta ini dibagi waktunya tidak terpusat pada 1 November 2020, bisa pulang lebih awal begitu tanggal 31 Oktober 2020 untuk mencegah adanya klaster baru usai liburan. Sementara demikian, Anggita, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Putri Amanda, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan Putri Amanda dan juru kamera David Sibarani melaporkan langsung dari ruas tol Jakarta Cikampek.